Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Pada hari ini kita akan membahas tentang penyaringan di laboratorium kimia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiklah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, semoga anak-anak semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Penyaringan di laboratorium kimia. Pada saat anak-anak belajar di laboratorium kimia, ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang harus diketahui. Untuk kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana penyaringan di laboratorium kimia. Penyaringan di laboratorium kimia. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori atau penyaring. Ya, itu dasar pemisahan metode ini adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat pelarutnya. Ya, karena ada perbedaan partikel maka keduanya dapat dipisahkan satu sama lainnya. Penyaring akan menahan zat padat yang mempunyai ukuran partikel lebih besar dari pori saringan dan meneruskan pelarut. Proses filtrasi yang dilakukan adalah bahan harus dibuat dalam bentuk larutan atau berwujud cair kemudian disaring. Hasil penyaringan itu biasa disebut filtrat, sedangkan sisa yang tertinggal di penyaring disebut residu atau ampas. Ya, di sini ya, ini adalah suatu kegiatan proses penyaringan. Ya, ini campuran di dalam gelas kimia dituangkan ke dalam corong gelas yang sudah dilapisi dengan kertas saring yang akan dimasukkan. Filtratnya ini ada filtratnya masuk ke dalam air lumier, sedangkan zat padatnya tertahan di kertas saring. Pada saat sudah penuh, maka kristal garam atau filtratnya dimasukkan ke dalam gelas kimia yang lain sampai proses pelarutan selesai. Metode ini dimanfaatkan untuk membersihkan air dari sampah pada pengolahan air. Dapat juga menjernihkan preparat kimia di laboratorium, menghilangkan pirogen atau pengotor pada air, suntik injeksi dan obat-obat injeksi, dan membersihkan sirup dari kotoran yang ada pada gula. Ya, jadi metode pemisahan ini manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam laboratorium. Penyaringan di laboratorium dapat menggunakan kertas saring dan penyaring Buchner. Penyaring Buchner adalah penyaring yang terbuat dari bahan kaca yang kuat dilengkapi dengan alat penghisap. Ini contohnya, penyaring Buchner yang ada di sebelah kanan. Metode pemisahan merupakan suatu cara yang digunakan untuk memisahkan atau memurnikan suatu senyawa atau sekelompok senyawa B yang mempunyai susunan kimia yang berkaitan dari suatu bahan baik dalam skala laboratorium maupun skala industri. Metode pemisahan bertujuan untuk mendapatkan zat murni atau beberapa zat murni dari suatu campuran, sering disebut sebagai pemurnian, dan juga untuk mengetahui keberadaan suatu zat dalam suatu sampel, yaitu dalam analisis laboratorium. Metode pemisahan. Berdasarkan tahap proses pemisahan, metode pemisahan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu metode pemisahan sederhana dan metode pemisahan kompleks. Yang pertama, metode pemisahan sederhana. Apa maksudnya? Metode pemisahan sederhana adalah metode yang menggunakan cara satu tahap. Proses ini terbatas untuk memisahkan campuran atau larutan yang relatif sederhana. Ya, misalnya mau memisahkan antara garam dapur yang larut di dalam air. Ya. Yang berikutnya, metode pemisahan kompleks. Metode pemisahan kompleks memerlukan beberapa tahapan, kerja di antaranya penambahan bahan tertentu atau pengaturan proses mekanik alat dan reaksi-reaksi kimia yang diperlukan. Metode ini biasanya menggabungkan dua atau lebih metode sederhana. Contohnya pada pengolahan biji dan pertambangan memerlukan proses pemisahan yang kompleks.
Jenis kertas saring. Kertas saring ini adalah salah satu bahan yang diperlukan dalam proses penyaringan. Kertas saring digunakan untuk membantu proses penyaringan larutan. Ada 3 jenis kertas saring, yaitu yang pertama, penyaring tak berabu. Adalah yang bila dibakar tidak menimbulkan atau menghasilkan abu. Penyaring ini digunakan untuk menghaluskan endapan. Endapan dalam gravimetri yang kemudian dibakar dan dipijarkan. Yang kedua adalah penyaring barit. Adalah kertas saring yang pori-porinya sangat kecil sehingga dapat digunakan untuk endapan yang sangat halus. Dan yang terakhir adalah penyaring biasa. Adalah penjaring yang dapat dibakar, digunakan untuk menyaring segala sesuatu yang perlu disaring. Terampil melepas kertas saring. Ya, ini ada beberapa jenis kertas saring ya. Cara melipatnya pun berbeda. Ini adalah kertas saring Walkman. Ya, di sini ya yang berbentuk bulat. Ya, ini caranya adalah dilipat menjadi 2. Ya, sudah itu dilipat lagi menjadi 2 sehingga ini siap untuk digunakan, dimasukkan ke dalam corong gelas yang akan digunakan untuk menyaring larutan. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, melipatnya banyak lipatan. Makin banyak lipatan, maka aliran larutan penyaringan akan lebih lancar. Ya, itu mengenai bagaimana cara melipas kertas saring. Demikian yang bisa Ibu jelaskan tentang penyaringan di laboratorium. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.